Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia Putri dari kelas 1C Teknologi Kimia Industri jurusan Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai larutan dan sifat koligatif larutan. Langsung saja, apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen antara dua atau lebih zat. Satu zat berperan sebagai pelarut atau solvent dan zat lainnya sebagai zat larut atau solut. Contoh larutan itu air gula atau garam dalam air. Sifat-sifat umum larutan yaitu larutan homogen atau larutan yang terdistribusi merata. Yaitu yang kedua adalah larutan bening atau transparan karena partikel zat terlarutnya kecil. Yang ketiga ada stabil, yaitu larutan yang tidak mengendap walaupun didiamkan dalam waktu lama. Yang keempat ada larutan yang memiliki daya hantar listrik, yaitu larutan elektrolit, dan ada juga yang tidak memiliki daya hantar listrik, yaitu larutan non elektrolit. Yang keempat adalah larutan yang bersifat koligatif atau sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya, bukan pada jenis zatnya. Selanjutnya, jenis-jenis larutan berdasarkan tingkat kelarutannya ada larutan jenuh, larutan lewat jenuh, dan larutan tidak jenuh. Jenis-jenis larutan berdasarkan wujud pelarutnya ada larutan padat, larutan cair, dan larutan gas. Yang terakhir, jenis-jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu larutan elektrolit lemah, larutan elektrolit kuat, dan larutan non-elektrolit. Komposisi larutan yang pertama ada molaritas, jenisnya itu mol per volum. Yang kedua fraksi mol A sama dengan mol zat terlarut A dibagi total mol. Yang ketiga molaritas dilambangkan dengan huruf M. Rumusnya total zat terlarut dibagi massa dalam satuan kilogram. Terakhir normalitas, rumusnya mol zat terlarut dikali valensi dibagi volume larutan. Selanjutnya, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenis zatnya. Sifat koligatif larutan terdiri atas sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan non-elektrolit. Untuk larutan non-elektrolit, zat terlarut tidak terionisasi dalam air atau jumlah partikel sama dengan jumlah molekul awal, sehingga perhitungan sifat koligatifnya lebih sederhana. Sifat koligatif larutan non-elektrolit sendiri ini terbagi atas penurunan tekanan uap dengan rumus P sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap, atau delta P sama dengan fraksi mol zat terlarut dikali tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih atau disimbolkan delta TB sama dengan tetapan titik didih dikali molaritas. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, penurunan titik beku atau disimbolkan delta TF. Delta TF itu rumusnya tetapan titik beku larut dikali molaritas. Yang terakhir, tekanan osmotik. Rumusnya molaritas dikali tetapan gas ideal, yaitu 0,002 liter atm mol kali Kelvin dikali T suhu absolut dalam satuan Kelvin. Sifat koligatif larutan elektrolit. Pada larutan elektrolit, zat terlarut berionisasi menjadi lebih banyak partikel. Karena sifat koligatif hanya bergantung pada jumlah partikel, maka diperlukan koreksi jumlah partikel menggunakan faktor Van Hoff atau I. Sama seperti sifat koligatif larutan non-elektrolit, sifat koligatif larutan elektrolit juga terdiri atas penurunan titik beku, namun sedikit berbeda rumusnya, yaitu delta TF sama dengan faktor Van Hoff dikali tetapan titik beku pelarut dikali molaritas. Yang kedua, tekanan osmotik dengan rumus faktor Van Hoff dikali
molaritas dikali tetapan gas ideal dikali suhu dalam satuan Kelvin. Yang ketiga, penurunan tekanan uap. Rumusnya itu delta TF sama dengan faktor Van Hoff dikali tetapan tekanan uap dikali molaritas. Yang terakhir, kenaikan titik didih. Delta TB sama dengan faktor Van Hoff dikali tetapan kenaikan titik didih dikali molaritas. Nah, terakhir adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff digunakan untuk menghitung jumlah partikel zat terlalu elektrolit di dalam larutan. Rumusnya yaitu faktor Van Hoff sama dengan 1 ditambah M kurang 1 dikali alfa, di mana M adalah jumlah ion hasil ionisasi, A adalah derajat ionisasi. Selanjutnya, pertanyaan pertama, diketahui 10 gram NaCl dengan Mr 58,5 dilarutkan hingga volumenya 500 ml. Hitung molaritas larutannya. Untuk menghitung molaritas larutan, yang pertama kita harus mencari mol NaCl dengan cara massa dibagi Mr. 10 dibagi 58,5 sama dengan 0,171 mol. Volumenya kita rubah ke liter menjadi 0,5 liter. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Mol per volume 0,17 mol dibagi 0,5 liter, yaitu 0,342 molar. Pertanyaan kedua, penurunan tekanan uap. Larutan dibuat dengan melarutkan 1 mol urea non-elektrolit dalam 9 mol air. Hitung penurunan tekanan uap jika tekanan uap air murni 30 mmHg. Yang penyelesaian, yang pertama kita harus mencari fraksi mol solut 1 dengan cara membagi mol bagi total mol urea dibagi total mol keseluruhan. 1 dibagi 1,9 sama dengan 1 bagi 10 0,1. Ya, rumusnya langsung saja kita masukkan ke rumus. X solut dikali tekanan uap. Fraksi mol solutnya tadi 0,1 dikali tekanan uapnya 30 mmHg menjadi 3 mmHg. Pertanyaan ketiga, sebuah larutan 0,5 glukosa dalam air dengan KB 0,52 derajat Celcius, hitung kenaikan titik didihnya. Untuk menghitung kenaikan titik didih, langsung saja kita masukkan di rumus. KB-nya 0,52 dikali molaritasnya 0,5 sehingga jawabannya 0,26 derajat Celcius. Terima kasih.